Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya lupa menyapa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Para insan Merdeka Belajar, pernahkah kita membayangkan di tengah derasnya perubahan teknologi apa yang akan terjadi jika dunia konstruksi tetap bertahan pada cara-cara lama? Apakah kita rela membiarkan proses-proses manual dan instinktif terus menggerus waktu, biaya, bahkan potensi kegagalan proyek kita? Di era artificial intelligence ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar itu harus kita jawab dengan berani. Hari ini saya sengaja membuat video dalam format perkuliahan, mengajak para rekan-rekan praktisi terutama untuk merenungkan bagaimana jika seluruh proses estimasi, penjadwalan, pengendalian mutu, hingga mitigasi risiko terbantu oleh kecerdasan buatan yang tak pernah lelah, tak pernah alpa, dan sanggup belajar dari miliaran data proyek global. Bayangkan saja, kecepatan pengambilan keputusan, akurasi prediksi biaya, hingga kemampuan mendeteksi bahaya lebih awal, semua di dalam genggaman dashboard real time. Di tangan manajemen konstruksi yang adaptif, AI tentu bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan partner strategis untuk menciptakan efisiensi, keselamatan, dan daya saing baru yang revolusioner. Maka, mari kita ubah skeptis menjadi antusias. Kalau bukan sekarang, kapan kita siap menghadapi disruption yang pasti akan terjadi di dalam industri kita? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita mulai. Para insan Merdeka Belajar, kita mulai dari transformasi di dalam dunia konstruksi. Transformasi digital ini merupakan proses integrasi teknologi ke seluruh aspek industri konstruksi, sehingga memungkinkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi yang lebih baik di seluruh siklus proyek. Apa yang dimaksud dengan esensi transformasi digital itu sendiri? Kalau diizinkan, maka saya akan mengatakan bahwa esensi transformasi digital ini adalah merupakan asal muawal dari penggunaan teknologi yang mutakhir, termasuk di dalamnya adalah Building Information Modeling atau yang kita sebut dengan BIM. Ada juga di dalamnya ada Internet of Things atau IoT, kemudian yang sering kita bahas adalah Artificial Intelligence atau AI. Ada juga pemanfaatan hardware berupa drone, juga kombinasi hardware dan software dalam cloud computing. Ada juga istilah yang harus kita pahami bersama, namanya otomatisasi proses. Banyak sekali kegiatan yang manual seperti perencanaan, pemantauan, hingga dokumentasi saat ini sudah beralih ke sistem digital yang lebih terintegrasi. Kemudian kita juga jangan lupakan yang dimaksud dengan kolaborasi real time. Platform digital ini memungkinkan tim-tim proyek, termasuk di dalamnya ada insinyur, kontraktor, dan pemilik proyek untuk bekerja secara simultan dengan data yang selalu terbarukan. Dahulu barangkali, di dalam melakukan koordinasi, di dalam melakukan meeting-meeting, harus menunggu jadwal yang disepakati bersama. Saat ini rasa-rasanya hal ini menjadi sangat tipis. Tidak ada lagi batas waktu, tidak ada lagi batas ruang. Bahkan komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah menggunakan platform digital. Ya, platformnya bisa apa saja. Banyak yang dapat digunakan secara bersama, bahkan ada yang gratis. Kemudian apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari transformasi digital ini?
Saya akan coba sampaikan beberapa hal utama saja. Yang pertama, transformasi digital ini dapat meningkatkan efisiensi. Platform ini dapat mempercepat proses desain hingga pelaksanaan konstruksi itu sendiri, meminimalkan kesalahan, serta mengurangi waktu dan biaya. Yang kedua adalah transparansi data. Keputusan berbasis data, atau lebih sering kita kenal dengan data driven, dapat mengurangi potensi kesalahan dan dapat juga meningkatkan akurasi laporan dari lapangan. Yang ketiga, jangan lupakan, hal yang paling penting kalau buat saya di dalam konstruksi adalah keselamatan. Sehingga bisa dikatakan transformasi digital ini dapat mendorong keselamatan kerja lebih baik lagi. Sensor IoT contohnya dapat memantau kondisi lapangan kerja, dapat memantau peralatan, dan juga dapat memberikan respon atas pantauan dari lingkungan demi mengurangi risiko kecelakaan. Yang terakhir adalah tentu saja transformasi digital ini melalui platform apapun adalah menjamin keberlanjutan. Kenapa? Karena setiap case dari lapangan, laporan dari lapangan, analisa dalam rapat, analisa data tidak menjadi hanya sebuah dokumen yang dimasukkan asing. Namun analisis digital ini dapat membantu merancang bangunan yang ramah lingkungan, bahkan menggunakan sumber daya yang efisien, memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin dengan cara memanfaatkan data-data sebelumnya. Bahkan tadi di awal saya sebut miliaran data global. Itu sangat memungkinkan. Semudah itukah? Tentu tidak. Ada juga beberapa tantangan. Apa saja tantangannya tentu akan kita bahas, tapi bisa kita lihat investasi yang mahal, kesiapan SDM yang belum, dan beberapa hal yang harus kita sikapi bersama. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu posisi AI di dalam konstruksi sudah sejauh mana. Jadi artificial intelligence saat ini memegang peranan strategik di berbagai lini industri konstruksi, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional dan pemeliharaan konstruksi. Kalau kemarin saat mereka belajar membahasakan pemeliharaan konstruksi ini adalah pemeliharaan bangunan, mungkin akan lebih mudah di dalam membayangkan. Karena sebenarnya konstruksi kan bisa apa saja, bahkan bisa kilang minyak itu bagian dari konstruksi. Bendungan yang sangat besar atau jalan tol yang sangat kecil. Ini tidak membatasi diskusi kita tentang dunia konstruksi. Yang pasti, integrasi AI pada konstruksi dapat menciptakan revolusi yang sangat besar dalam cara proyek direncanakan, dijalankan, dipantau, bahkan di dalam melakukan evaluasi. Kemampuan AI di dalam melakukan analisis data misalnya, atau memprediksi risiko, serta otomatisasi tugas berat, ini bisa menjadi tulang punggung transformasi digital itu sendiri yang akan membawa industri konstruksi menuju efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya posisi AI saat ini. Kalau kita bicara IA, maka kita jangan lupa bicara fundamental AI itu sendiri. Karena di pertemuan kali ini saya akan menyoroti AI dalam fungsi prediktif. Kita akan coba kaji sama-sama pattern recognition-nya, kemudian machine learning dan problem solving. Karena 3 kata kunci inilah yang sebenarnya sangat kental untuk kita pelajari bersama di dalam hal prediktif dalam dunia manajemen konstruksi. Contoh, pattern recognition atau pengenalan pola adalah cabang dari machine learning itu sendiri yang berfokus pada kemampuan sistem komputer untuk mengidentifikasi pola atau keteraturan dari data yang sangat besar atau lebih dikenal dengan big data. Hal ini adalah guna membantu pengambilan keputusan secara otomatis dan harus cerdas. Jadi bukan hanya otomatis, tapi dia juga harus smart, dia harus cerdas.
Dalam konteks ini, di dalam manajemen konstruksi, pattern recognition sangat penting untuk menganalisa data proyek yang sangat kompleks, mendeteksi anomali, serta mengoptimalkan proses-proses kerja di lapangan. Pattern recognition adalah proses mendeteksi kendali atau keteraturan yang berulang dalam data seperti gambar, teks, suara, hingga data dari sensor. Tujuannya tentu saja untuk menghasilkan prediksi atau klarifikasi berdasarkan pola dari data historis maupun dukungan dari data real time. Ini varian mereka belajar hubungan dari pattern recognition atau pola, kemudian dipelajari menggunakan machine learning, dan harapannya dapat digunakan untuk dilakukan problem solving. Kalau zaman dulu kita kecil, ya kecilnya varian mereka belajar dengan kecil saya tentu beda zaman ya. Maksudnya 20 tahun atau 30 tahun yang lalu bahkan, di saat kita mengerjakan soal, dosen kita mengatakan problem solving dan kita mengatakan trial and error. Sebenarnya dari pattern recognition kemudian ada penggunaan machine learning, problem solving ini adalah sebenarnya trial and error, namun dilakukan oleh mesin, dilakukan oleh AI dengan mempelajari pola yang ada, diberikan training yang kemudian nanti akan divalidasi. Itulah sebenarnya solvingnya. Ini hal berulang tapi dilakukan secara cepat dan masif, sehingga pada titik tertentu solusinya akan sangat handal. Kurang lebih seperti itu sederhananya perincian mereka belajar. Nah, kalau kita bicara tentang transformasi digital di dalam konstruksi ini, saya coba petakan ke dalam tabel ya, perincian mereka belajar, dapat dilihat bagaimana perbedaan antara nanti tradisional analitik yang bersifat reaktif dan deskriptif dengan prediktif analitik yang sebenarnya harus lebih dinamis ya. Saya sengaja di baris ini kita bisa lihat ada namanya komponen, kemudian di tengah ada fungsi, dan paling kanan ada namanya aplikasi di dalam konstruksi itu sendiri akan seperti apa. Terlepas dari itu, maka tradisional analitik ini biasanya berfokus pada analisis data masa lalu untuk mengetahui apa yang sudah terjadi dalam suatu proses atau sistem. Contohnya, misalnya melihat data kecelakaan lalu lintas tahun lalu untuk mengetahui tren kecelakaan, atau di dalam konteks manajemen konstruksi misalnya data-data kecelakaan kerja secara umum kemudian dijadikan rujukan bahwa akan terjadi risiko, bahwa akan ada risiko kejadian yang sama pada proyek yang sejenis. Ini adalah tradisional analitik. Sama juga dengan kecelakaan lalu lintas misalnya. Kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi di blank spot misalnya karena kurang penerangan dan sebagainya. Maka ini dijadikan tradisional analitik. Nah, AI mestinya bisa mengerjakan ini jauh lebih dynamic ya, lebih cepat dan lebih masif. Nah, maka kita sebut dengan namanya predictive analytic. AI ini menggunakan data historis, data historis. Namun di dalamnya di embedded algoritma khusus yang digunakan untuk mampu memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya ya, kalau kita ngomong kecelakaan kerja, maka kita akan masukkan data-data pendukung lainnya. Cuaca, kondisi jalan misalnya, atau kondisi wilayah kerja, kemudian perilaku pengemudi kalau di jalanan, kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi faktor-faktor yang secara ilmiah terbukti dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, seluruh faktor ini kemudian digabung ke dalam sebuah dataset ya, syukur-syukur sifatnya big data gitu kan, untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, mari kita masuk ya ke intinya tentang artificial intelligence misalnya untuk prediksi risiko konstruksi. Ada apa saja di dalamnya? Kita coba pisahkan ya
kalau lihat di slide. Maka risiko di dalam proyek konstruksi kita bisa sebut, kalau saya merujuk beberapa rujukan ilmiah yang sering kita baca adalah segala kejadian atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran proyek, baik dari sisi biaya, waktu, mutu maupun keselamatan. Dosen kami waktu itu selalu mengingatkan kami bahwa parameter untuk mengukur keberhasilan proyek adalah BMW. Itu kan mobil impian zaman itu ya. Ya mungkin sekarang juga biaya, mutu, waktu gitu kan. Jadi ini yang harus selalu dijaga. Tujuan dari manajemen konstruksi menjaga ini di dalam perencanaan ya, sesuai dengan schedule, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan mutu. Nah, biasanya risiko-risiko itu secara umum didasarkan hal ini. Agar tidak terjadi penurunan mutu, agar tidak lewat dari jadwal dan tidak lewat dari anggaran. Tapi kemudian yang di breakdown ya, kalau bicara Prof. Yusuf dari UI zaman saya sekolah dengan beliau ya, belajar dengan beliau, selalu mengatakan ini harus di breakdown yang lebih detail lagi. Bahkan beliau waktu itu mengajarkan ya 10 sampai 20 tahun yang lalu, zaman saya masih ikut perkuliahan dengan beliau, adalah semakin detail membreakdown dari situasi yang ada dalam proyek itu semakin bagus, karena identifikasi dari apapun, mau risiko mau apapun itu jadi lebih mudah. Mari kita lihat satu persatu dengan cepat. Yang pertama adalah kita bicara risiko teknis ya. Ini terkait dengan masalah desain. Biasanya terjadi kesalahan perhitungan, spesifikasi material yang salah, atau kegagalan teknologi yang digunakan. Termasuk di dalamnya ada risiko kecelakaan kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ini saya bicara lagi kecelakaan karena ini sangat penting, dan tidak jarang kecelakaan ini berhubungan dengan teknik ya. Teknik di dalam pelaksanaan atau teknik justru mungkin di dalam perancangan. Ini bisa mengakibatkan kecelakaan kalau tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah risiko finansial. Misalnya, ini keterkaitan dengan pembengkakan biaya, perubahan harga material, fluktuasi nilai tukar, dan keterlambatan pembayaran, baik dari pemilik maupun ke vendor. Kan bisa saja dari pemilik ke pelaksana, dari pelaksana maksudnya kontraktor gitu kan, kontraktor ke vendor, kontraktor secara internal membayarkan gaji atau sudah. Ini risiko. Ya, ingat ya, tanpa pembayaran yang baik, jangan berharap ya, potensi kegagalan mutu dan kegagalan jadwal sangat mungkin terjadi. Ya kalau kita telat bayar vendor juga males mengirimkan barang. Kalau kita telat bayar gaji, ya bagaimana karyawan kita, staf kita ya, engineer kita bisa berbuat atau bekerja dengan maksimal. Yang ketiga adalah schedule delay ya. Ini adalah risiko jadwal terhadap kemungkinan keterlambatan, mulai pengiriman material, kualitas material tidak sesuai standar, serta kerusakan atau kekurangan alat berat yang diperlukan. Ini sangat berhubungan dengan schedule. Yang keempat, kita bicara risiko mutu ya, atau quality issues. Nah, ini sangat mudah sebenarnya mengukur ini, karena di Indonesia sendiri ya spek sudah sangat lengkap, bahkan kalau kita kombinasi dengan international standar ya sangat mudah kita mendeteksinya. Tapi risiko-risiko ini ya tentu harus kita petakan. Nah, barangkali dengan AI ini bisa membantu men-training data menggunakan machine learning, dan kemudian kita lihat patternnya, polanya, sebenarnya yang bisa menurunkan risiko itu apa sih? Jangan lupa ya, selain keempat risiko di atas tadi, ada yang kelima adalah risiko lingkungan. Banyak sekali lah risiko lingkungan. Di kita risiko lingkungan bisa gangguan lingkungan dalam arti sebenarnya tetangga jangan ngomongin orang ya, tetangga itu lingkungan yang besar lah gitu, lingkungan apa, pabrik atau apa, sangat memungkinkan terjadi. Bahkan kalau kita bicara risiko lingkungan, bisa juga risiko dengan government ya, regulasi. Tiba-tiba ada regulasi baru, tiba-tiba ada izin yang belum dituntaskan, banyak sekali tiba-tiba kitanya. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang ke arah politiknya, tapi kepastian, lagi-lagi saya selalu bicara di dalam berbagai video bahwa kepastian kita atau sustain ya, kalau saya bicara di video terakhir tentang bagaimana transportasi di negara tetangga bagus ya, salah satunya adalah kepastian tata ruang. Jadi supply and demand untuk kendaraan umum bagus. Nah, sekarang juga sama di dunia konstruksi ya, kurang lebih begitu ya. Tapi ini tentu kita bicara demi kebaikan kita bersama. Baik, mari kita beralih ke slide berikutnya.
Saya di sini bahas tentang algoritma machine learning, tentu untuk bicara risk prediction. Karena di pertemuan kali ini kita konsen dalam risk prediction. Beberapa uraian banyak sekali yang kalau teman-teman baca ya di paper atau di tulisan populer misalnya tentang machine learning ini. Machine learning ini atau ML ini sangat umum digunakan di dalam melakukan prediksi risiko, terutama pada manajemen konstruksi. Ada beberapa, ada 3, ada decision trees, kemudian ada neural networks, ada juga random forest, dan masih banyak lagi teknik ML yang dapat digunakan. Tapi saya coba mengumpulkan 3 saja yang paling populer. Kalau nanti parinchan mereka belajar ada yang protes tentang kenapa ML ada 3 yang umum ini saja. Ya kebetulan memang saya biasa menggunakan 3 teknik ini. DT, kemudian NN, sama IRF ya. Banyak sekali. Teman-teman silakan belajar lebih banyak dan saya yakin kemampuannya jauh lebih antusias daripada saya ya, yang memang terbatas biasanya di 3 teknik ML ini. Pertama kita lihat decision tree. Ya, ini decision tree ini menguraikan keputusan dari data historis risiko menjadi alur pohon keputusan. Lagi-lagi ya, parinchan mereka belajar, saya harus mengucapkan terima kasih ke Prof. Yusuf ya. Saya biasa memanggil Prof. Yusuf di kampus Depok. Di Salemba waktu itu ya belajar ini. Saya diajarin banyak tentang decision trees ini. Bagaimana kita memecah permasalahan, memecah konsep agar kita memahami dengan baik. Ini sangat mudah dipahami karena cocok untuk memetakan korelasi berbagai faktor risiko seperti keterlambatan, kecelakaan, atau kerugian biaya. Yang kedua adalah neural networks ya. Saya harus berterima kasih nih kalau ini ke Prof. Cortes ya di Guimarães di Portugal. Saya belajar pertama kali secara serius walaupun tidak berhubungan langsung dengan manajemen konstruksi dengan beliau. Beliau menerangkan sangat mudah memahami konsep AI dengan neural network ini. Karena model ini mampu memproses banyak variabel risiko sekaligus ya, secara sekaligus. Mau berapapun banyaknya, yang penting kita tahu konsep. Bahkan mau nyusun algoritma pun sangat mudah menggunakan neural network. Yang penting ya, mulai dari teknik pemikiran, dari teknik konsep, itu betul-betul kita bisa mendetailkan. Ya lagi-lagi ya kita bicara WBS tadi. Jadi kalau menggunakan neural networks ini, mulai dari komponen teknik, finansial hingga lingkungan, itu bisa kita masukkan ke dalam pendekatan tersebut. Dari beberapa tulisan bahkan yang saya coba susun menggunakan NN ini menunjukkan bahwa konsep ini berhasil meningkatkan presisi prediksi risiko masa pembangunan biaya konstruksi. Saya secara langsung di dalam biaya konstruksi belum, karena memang bukan kekhususan saya, namun menggunakan pendekatan ini untuk metode penelitian lain ini sangat valid, dan saya yakin, dan saya sudah lihat juga di beberapa paper yang saya baca, bahwa risiko masa pembangunan dan biaya konstruksi sangat presisi barangkali ya, kalau katakan tadi, kalau dalam statistik R-square-nya sangat besar mendekati 1 begitu menggunakan teknik ML INN ini. Jadi buat saya bisa mengatakan bahwa neural network ini cocok untuk data besar atau big data dengan pola risiko yang non linear. Kan di dalam manajemen konstruksi risiko itu tidak linear. Kalau linear ya tentu akan mudah kita memahami dan menghindari. Yang ketiga adalah random forest. Random forest, hutan. Dan pattern random, hutan acak. Udah hutan acak lagi. Nggak bisa dilihat. Gabungan beberapa pohon keputusan, namanya hutan kan isinya pohon, untuk mengurangi error prediksi dan mengatasi overfitting ya. Ini lebih dalam ilmunya sebenarnya, tapi juga ya mudah dipahami. RF ini sangat efektif di dalam menangani data proyek konstruksi yang kompleks dan variatif. Oke. Kalau kita lebih dalam bicara tentang prediksi di dalam risiko manajemen
proyek, maka mari kita lihat implementasi praktis di risk management itu sendiri. Kalau tadi kita bicara konsep, maka kita lihat praktis seperti apa. Jadi manajemen risiko di dalam proyek konstruksi khususnya adopsi teknologi tentu bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, ingat ya kata kuncinya mitigasi, dan memonitor risiko agar proyek dapat berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Ya, pendekatannya seperti di paparan teman-teman bisa lihat ada menggunakan AI powered ya, atau juga menggunakan real time monitoring. Banyak yang bisa kita lihat. Ya kita pelan-pelan ya coba tuntas. Kita lanjut dengan memulai diskusi di AI resource optimization strategy. Jadi kita untuk dapat memetakan risiko ya tentu kita harus memetakan dulu optimasi dari bagaimana strategi kita di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Jadi jangan loncat, jangan meninggalkan apa yang sudah kita buat untuk membuat konsep pendekatan baru di dalam manajemen konstruksi. Nah, tentu AI ini bukan untuk melupakan yang lama ya, bukan melupakan metode lama, tapi justru pisahkan di dalam 3 komponen ya. Di dalam melakukan optimasi sumber daya ini. Yang pertama adalah human resource atau manajemen tenaga kerja lah ya di dalam bahasa kitanya. Kemudian kita bicara 2 lainnya. Mari kita lihat satu-satu dulu. Pertama, optimasi sumber daya pada konstruksi modern tentu tidak lagi sekadar soal pembagian tenaga kerja saja. Jadi jangan bicara siapa bekerja di mana gitu ya, siapa kerja kapan misalnya. Tapi kita jauh lebih dari itu diskusinya. Ini adalah melibatkan integrasi data, prediksi, otomasi, dan monitoring yang smart berbasis teknologi. Jadi bukan hanya semata membagi siapa di mana, apa untuk apa, misalnya gitu kan, atau kapan pemanfaatannya, tapi jauh lebih ke dalam bagaimana mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Jadi dengan artificial intelligence ini bukan hanya human resource yang kita optimasi, tapi sekaligus di dalamnya ada material manajemen, ada equipment utilization. Jadi ini digabung menjadi sebuah yang optimal. Kalau driver misalnya atau operator itu ada berapa, maka alat yang digunakan yang tersedia berapa, kemudian dioptimasi menggunakan penjadwalan yang ketat. Di dalamnya tentu akan berhubungan dengan material manajemen. Ini adalah komponen optimasi sumber daya yang sangat memungkinkan kita lakukan perbaikan pola ya, perbaikan pattern dengan artificial intelligence ini. Kita lihat bagaimana AI di dalam menyusun kembali dengan baik tentang penjadwalan sekaligus mengalokasikan sumber daya yang ada. Di slide sebelumnya saya sampaikan tadi 3 ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya material, dan sumber daya alat atau mesin. Bagaimana ini bisa maksimal ya research ini? Kita lihat ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah dynamic scheduling, yang kedua adalah predictive resource planning. Kalau teman-teman para insan mereka belajar bertanya tentang apa itu power scheduling misalnya, ya saya yakin teman-teman semua sudah memahami itu. Tapi tidak ada salahnya kita coba bahas sedikit lagi. Jadi AI power scheduling adalah penggunaan algoritma machine learning dan simulasi komputer untuk membangun jadwal proyek yang optimal. Sistem ini dapat melakukan berbagai analisis, berbagai skenario di dalam jumlah ribuan. Bayangkan, skenario yang ditawarkan, analisis yang ditawarkan bisa ribuan, bahkan puluh ribu, ratus ribu mungkin juta. Tergantung keinginan yang kita butuhkan. Tinggal bagaimana pola yang diberikan, tinggal bagaimana algoritma yang kita susun. Hal ini tentu sangat bermanfaat karena pola-pola ini, skenario-skenario ini, analisis ini akan dilengkapi atau dengan mempertimbangkan berbagai data yang teman-teman masukkan. Contoh adalah pertimbangan cuaca misalnya, faktor cuaca. Ini akan sangat bagus di dalam melakukan alokasi sumber daya.
Kemudian ketersediaan tenaga itu sendiri, alat yang dimiliki, material yang tersedia atau sedang dipesan, hingga potensi risiko keterlambatan. AI power scheduling ini pun menggunakan algoritma yang sangat kita kenal dari dulu. Namanya what if analysis. Ini memungkinkan tim kita sendiri yang memang sudah ada seperti saya sebutkan, nggak perlu lah bikin tim baru benar, tidak perlu ada alokasi sumber daya yang benar-benar baru, kita manfaatkan. Tim analisis kita ini memungkinkan dapat mengeksplorasi berbagai opsi jadwal dan secara otomatis memilih jalur kerja tercepat dan paling efisien, ya. Jadi algoritma sederhana aja, what if analysis gitu kan. Apa kalau bahasa tadi saya trial and error gitu kan. Tapi tidak bisa beneran error kalau di sini ya, karena training datanya menggunakan AI. Jadi mau sebaik apapun kita coba ya, skenario yang ada ya mudah. Kemudian kelebihan lainnya apalagi dari pola ini adalah penyesuaian real time. AI dengan sendirinya dapat menyesuaikan jadwal secara otomatis saat terjadi perubahan atau gangguan di lapangan. Misalnya ya, saat teman-teman mencoba hasil algoritma tadi kita jalankan, ternyata di lapangan ada perkembangan baru. Kalau sebelumnya ada cuman hujan, tiba-tiba ditambah dengan petir, tiba-tiba ditambah dengan badai, misalnya tinggal dimasukin aja pola itu. Atau tiba-tiba tadinya hujan biasa jadi banjir, jadi ada rob misalnya, ditambahkan saja dari data yang ada. Ini akan dipelajari sebagai pola baru dan penyesuaian terhadap konsep yang sudah kita susun. Ini yang namanya real data, real time data untuk menyempurnakan, untuk memperkaya training data yang sudah ada. Ini tentunya dapat meminimalisir keterlambatan, dapat meminimalisir pemborosan. Terus kalau ada pertanyaan, apa Kang kalau yang dimaksud dengan AI data driven dalam research allocation? Ya, itu juga hal yang sederhana, tapi tidak ada salahnya lagi. Mari kita uraikan sedikit. AI research allocation ini adalah pemanfaatan AI untuk mengatur distribusi sumber daya seperti tenaga kerja yang tadi saya sebutkan, alat berat dan material dalam sebuah proyek secara optimal dan adaptif. Hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah kalau kita bicara big data. Dengan pendekatan ini, maka data historis dan data real time untuk memprediksi kebutuhan sumber daya di berbagai tahapan proyek dapat dikumpulkan menjadi sebuah analisa. Tadi big data ini ya, masukin ke pattern yang kita sudah pahami dan kemudian di learning. Nah, ini adalah untuk menghindarkan bottleneck ya dalam pengolahan data. Inilah ya dua pendekatan, dynamic scheduling dan predictive resource planning sebagai contoh. Kita lanjut di slide-nya. Lagi-lagi perencanaan mereka belajar, saya coba pilihkan studi kasus ya. Ada dua tempat, mana ya tempat ini ya? Ini ada di Dubai. Teman-teman perencanaan mereka belajar, semua tahu Dubai di mana, bagaimana perkembangan konstruksi dan uang yang tersedia di mereka sebanyak apa ya. Semuanya mengetahui. Tapi saya juga tidak ingin melupakan negeri kita tercinta ya. Saya coba berikan contoh ya, walaupun saya tidak terlibat langsung, tidak pernah menginterview langsung terhadap proyek ini, saya dapatkan secara digital perkembangannya dan dari beberapa sumber coba saya sampaikan. Yang pertama case study-nya adalah di Dubai. Dubai itu di negara Arab. Nggak perlu dikasih tahu Kang, saya juga tahu kan, kata teman-teman. Oke gitu kan. Jadi implementasi perangkat lunak manajemen konstruksi berbasis AI ini pada proyek skala besar ya, bernilai kurang lebih 1,1 miliar kali ya, EID di Dubai telah menunjukkan hasil nyata yang sangat impresif katanya gitu, dan mendorong transformasi cara kerja di industri konstruksi modern. Secara singkat mungkin saya baca hasil utama dan dampaknya terlihat ada 57% pengurangan turnaround time untuk engineering submittal. Ini jadi sangat penting ya pengurangan desain atau engineering submittals ini, karena biasanya terjadi bottleneck ya di dalam penjadwalan kalau urusan submit ini.
Penggunaan AI ini mempercepat siklus persetujuan dokumen teknik. Ya asistensinya jadi lebih cair lah gitu ya. Biasanya tim engineering ke manajemen dulu ya, manajemen kontraktor nanti diskusi dengan manajemen konstruksinya. Nanti berapa langkah lagi baru ketemu owner untuk mendiskusikan ini. Ini dengan AI ini rasanya tidak perlu ya, karena persetujuan dokumen bisa dibuat sangat kalau istilah saya itu slide per slide ya, sedikit-sedikit gitu kan. Tapi si penentu keputusan memahami dengan baik bahwa ini sangat penting dan dapat diputuskan secara mudah dipahami. Karena kadang-kadang keputusan itu bukan karena orang nggak mau memberikan keputusan, tapi yang punya hak memberikan keputusan itu belum paham apa maksud dari perubahan ini. Nah, dengan AI ini disampaikan secara detail tapi mudah dipahami. AI ini dapat mengatur. Kalau kita sekarang bicara dengan perbankan, katakanlah ya, loncat sedikit, maka si perbankan itu kita edukasi, AI akan mengedukasi dari pendekatan finansial dan ekonomi. Tapi kalau kita bicara terhadap pemberi izin lingkungan misalnya, maka kita akan bicara AI ini akan mengarahkan perubahan desain ini akan berdampak terhadap perbaikan kondisi lingkungan misalnya. Tidak lagi bicara nilai ekonominya, nilai finance-nya atau apa. Ini yang akan memudahkan para pemegang kebijakan ya, si penentu keputusan mudah memahami isu-isu yang memang diusulkan sebagai perubahan. Sehingga hal ini dapat mempercepat pengambilan keputusan serta menjaga timeline proyek tetap optimal. Bahkan di proyek ini, di studi kasus ini katanya 57%. Artinya lebih cepat prosesnya dari setengah kali lipat atau 2 kali lipat lebih cepat dari proses sebelumnya gitu kan. Ini sangat bagus ya. Jadi pelaporan lebih cepat, lebih akurat, laporan dapat dihasilkan secara otomatis dan real-time. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam proyek ini. Kenapa bisa sebegitunya? Ya tentu resolusi masalah lebih proaktif berkat kapabilitas analitik AI. Jadi AI bukan hanya sebagai alat laporan ya, tapi juga dapat memberikan saran yang baik, dapat memberikan konsep laporan, dapat memberikan ide-ide yang menarik di dalam pengambilan keputusan. Itu juga yang terjadi di Smart Integrated Workspace Design di Jakarta. Saya rasa tidak beda jauh ya konsep yang didekati oleh AI. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Kalau kita sudah tahu bahwa AI ini dianggap berhasil dan diyakini keberhasilan dan kita yakin akan berkembang terus, maka kita harus melihat sebenarnya teknologi pendukung di dalam AI ini apa saja di dalam pendekatan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah integrasi BIM dan AI. Kenapa saya menulis ini? Karena kita tahu persis bahwa BIM ini adalah hal pertama, minimal yang saya pahami ya, hal pertama yang kita pahami ini sebagai foundation di dalam modernisasi atau perkembangan manajemen konstruksi berbasis komputer. Kita yakini betul ya, BIM ini dapat mempermudah, mempercepat, menghemat gitu kan, bahkan meyakinkan manajemen konstruksi bisa berjalan lebih baik. Ingat ya, BIM ini juga punya backbone-nya, punya mesin-mesin di belakangnya, bukan hanya pembahasan bagaimana mendigitalkan gambar, mendigitalkan metodologi, memudahkan perhitungan, membuat bridge antara perhitungan dengan gambar, antara gambar dengan perhitungan struktur dengan biaya dan sebagainya, bukan hanya sebatas itu. Tapi BIM ini sebenarnya adalah foundation dari bagaimana AI di belakang bekerja dengan betul-betul powerful. Karena setelah itu adalah ada namanya AI untuk BIM. AI ini dapat menganalisis fast dataset dari BIM untuk extract actionable insight. Jadi berbagai perubahan tektok gitu kan. Ini dapat bergerak dengan cepat dan dapat saling meyakinkan dan memperkaya dari sistem pembelajaran AI itu sendiri di dalam manajemen konstruksi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bicara IoT dan sensor monitoring? Ya tentu saja para insan Merdeka Belajar ini adalah alat yang tidak boleh tidak, atau kalau bahasa saya memang mutlak, tanpa ada sensor
di lingkungan konstruksi, maka kita tidak akan mendapatkan respon bagaimana sebenarnya lingkungan di proyek itu sendiri memberikan data real time. Kalau tanpa sensor sama saja nanti akan manual juga data-data real time ini tidak akan bermaksud. Sehingga real time data collection ini sangat penting dalam melakukan predictive maintenance. Sehingga kalau menurut kita IoT dan sensor monitoring ini menempati grade paling atas di dalam menjaga keberhasilan dari pemanfaatan manajemen konstruksi. Selanjutnya ada namanya cloud computing dan data management. Kalau kita bicara tadi di awal, ribuan global data, situasi lingkungan puluhan tahun mungkin atau belasan tahun, mana bisa perencanaan mereka belajar itu disimpan di dalam komputer kita ini saja. Ini hanya alat input, hanya alat display, tapi sebenarnya datanya tidak di sini tentunya. Seberapa mampu sih fisik kita bisa menyimpan bahkan running berbagai data? Tentu tidak bisa. Disitulah fungsi dari arsitektur data manajemen. Jadi biarkanlah ini orang komputer yang memikirkan arsitek data manajemen ini. Kita hanya harus memahami bagaimana memanage data, kemudian memanfaatkan cloud computing. Tentu saja perencanaan mereka belajar. Kalau kita bicara tentang AI untuk manajemen konstruksi, terutama di dalam mengantisipasi risiko transformasi digital ini, kita harus mempelajari secara sama-sama ya tentang tantangan dan solusi yang harus kita hadapi. Ya, kita jangan ngomong tantangannya doang, kita harus solusi juga. Tantangannya apa saja? Yang pertama adalah keterbatasan data quality. Ya, kita harus akui, ini kita bicara Indonesia ya. Mungkin data-data quality yang bagus, sepemahaman saya ada di oil and gas. Kenapa? Karena data quality mereka sangat berhubungan dengan keselamatan. Teman-teman tahu sendiri, konstruksi di oil and gas sangat rentan terhadap kecelakaan kerja, terhadap kecelakaan konstruksi. Sehingga itulah salah satu alasan kenapa melaksanakan konstruksi di oil and gas sepertinya lebih mahal. Adalah alasan keselamatan. Sehingga alasan keselamatan ini dan sustain dari konstruksi sangat tergantung dengan data quality. Nah, sayangnya kebiasaan baik ini, kebiasaan yang bagus ini bahkan mendekati sempurna di oil and gas belum secara sempurna, belum secara masif diterapkan di konstruksi-konstruksi jenis lain. Terlebih di konstruksi sederhana. Padahal namanya nyawa orang, keselamatan orang, sustain dari sebuah proyek sama pentingnya. Kemudian kita bicara cost ya. Kalau kita bicara cost, maka AI selalu dianggap mesin baru dengan biaya baru dan mahal sekali. Itu tidak bisa kita pungkiri perencanaan mereka belajar, karena ini adalah sebuah tantangan di dalam tanda kutip membeli teknologi. Jadi ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana ya? Kita lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, dimanapun setiap ada perubahan ada namanya rintangan, ada penolakan. Kita istilahnya resistance to change. Jadi tidak banyak ya, bukan tidak banyak, tidak sedikit orang-orang yang generasi lama seperti saya itu sedikit terganggu dengan AI. Sehingga begitu ada usulan sebuah organisasi, sebuah kantor, sebuah manajemen beralih dari tradisional konsep menjadi AI konsep, itu takut kehilangan pekerjaan dan bahkan cenderung menolak karena ketakutan kemampuan dia diambil alih komputer. Padahal tidak ya, justru komputer itu belajar dari kita. Jadilah kita yang ngajarin. Kalau kita bicarakan, maka kita harus cari solusinya. Apa solusinya? Yang pertama adalah mari kita pahami penerapan AI ini bukan 0 jadi 100 ya. Tapi 0, 5%, 10%, 20%. Tergantung masing-masing lah kapasitasnya. Mau 0, 20, 20, 40, 60 baru 100 boleh. Mau 0, 5, 10, 15 atau secara linear terus ya, atau menggunakan model apa silakan. Tapi yang pasti adalah ada fase. Ada sebuah organisasi menggunakan 3 fase gitu kan. Persiapan, pengenalan, kemudian skala kecil, skala besar ya. Di sana ada nanti pilot project, lanjut implementasi. Ada juga yang
perencanaan, pengenalan di sana, uji coba di dalam satu tahap, kemudian uji coba yang diperluas, kemudian penerapan seminggu. Itu bebas ya teman-teman. Yang pasti adalah ada pasir-pasirnya yang kita sepakati bersama seluruh manajemen pastinya mau seperti apa. Tapi yang paling populer adalah pilot project. Jadi kalau kita punya 20 project misalnya, ya jangan 20-nya langsung implementasikan menggunakan AI. Nah, mungkin 2 dulu atau 3 dulu kita uji mana kekurangannya, kelebihannya. Ya, pemilihan lokasi project juga, jenis project harus variatif. Kalau kita bicara ke Indonesia, maka harus kita bicara dengan lingkungan. Coba di Sumatera, satu. Coba di Pulau Jawa, satu. Coba di Sulawesi atau di Papua, satu misalnya. Ini kan akan menunjukkan perbedaan lingkungan. Jangan semua di Jawa, karena kenapa? Karena dekat misalnya. Karena akses internetnya juga kencang di Jawa. Nggak bisa begitu. Justru kita uji coba di daerah yang memiliki sumber daya berlimpah dengan sumber daya. Itu juga ini adalah bagian dari proses. Kemudian ingat, kita memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua anak muda, tidak semua Gen Z memiliki kemampuan algoritma AI tentunya. Kalau bicara game, ya tentu 99% ya, termasuk anak-anak saya juga jago main game. Tapi belum tentu kalau disuruh menjalankan mesin learning, belum tentu kalau disuruh bikin algoritma. Bahkan kalau disuruh ngetik prompt aja belum tentu ya memahami dengan baik dalam hubungannya dengan manajemen produksi. Dengan alasan itu, maka sumber daya manusia yang kita miliki harus kita ajarin toolsnya, cara penggunaan tools, pemanfaatan tools, pengembangan seperti apa. Sehingga training di sini sangat memegang peranan penting. Carilah tempat-tempat berlatih atau panggillah expert di dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hubungan dengan AI ini. Jadi silakan untuk melakukan AI training and skill development in construction lah ya, kurang lebih gitu. Jangan suruh AI yang lain karena kuliah kali ini, pertemuan kali ini kita bicara tentang konstruksi. Maka diajarilah tim kita untuk pengembangan peningkatan kompetensi atau peningkatan skill. Nah, tentu saja generasi sekarang Gen Z misalnya atau generasi terakhir lah akan lebih mudah mempelajari ini dibandingkan generasi sebelumnya karena mereka sudah terbiasa. Yang tidak kalah penting yang ketiga adalah data governance framework, karena penetapan protokol di dalam pengelolaan data ini sangat mempengaruhi keberhasilan di dalam memanage data, sehingga nanti data mining, proses pemanfaatan data untuk keputusan berikutnya, untuk pola-pola berikutnya, untuk manage berikutnya ini sangat penting, sehingga tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa diabaikan lagi manajemen data yang sangat baik, bahkan mestinya harus mendekati sempurna dan sangat sempurna data ini. Harapannya apa? Harapannya adalah untuk memastikan tools apapun yang digunakan, AI ini dapat bekerja secara efektif. Dengan data yang baik, dengan data yang firm, maka data mining, pemanfaatan data untuk mengetahui patternnya nanti, polanya untuk pengambilan keputusan akan sangat mudah dilakukan. Baik. Selanjutnya tentu ada strategi advance lainnya ya, adalah kompetitif positioning. Posisikanlah organisasi kita menjadi pembaharu gitu kan, atau menjadi pendukung enggak lah ya, harus pembaharu, pencipta gitu kan, AI di dalam dunia konstruksi, sehingga keunggulan kompetitif yang kita miliki ini sangat signifikan di dalam memberikan penawaran, memberikan proposal. Kalau kita kontraktor, kita bisa menyampaikan ke owner ya, bahwa calon owner lah ya, bahwa kita memiliki kelebihan di dalam melakukan manajemen produksi, dan cari tools baru, cari kalau bisa ciptakan ini yang hal yang sangat menarik tentu di dalam perkembangan perusahaan kita sendiri. Selanjutnya adalah risk mitigation. Sudah kita bahas banyak bahwa apa yang harus kita mitigasi dari risk ini. Nah, mari secara singkat saya akan sampaikan tentang roadmap implementasi sedikit saja ya, para insan mereka belajar bagaimana perusahaan konstruksi Indonesia ini bisa move on kalau yang belum, atau mempercepat langkahnya kalau yang sudah menggunakan artificial intelligence. Ini sempat tadi saya singgung sedikit ya, saya bagi 4 tahap. Yang pertama adalah foundation building ya, mulai dari melakukan
penilaian kematangan digital saat ini, menetapkan kerangka tata kelola, kemudian pelatihan dasar untuk personil kunci ya, kita pilih orang-orang dulu ya, yang mana yang kita akan dahulukan pembelajarannya, kemudian identifikasi proyek percontohan. Tahap yang kedua ya kita pantau kinerja yang sudah ada gitu kan untuk memperluas program pelatihan. Yang ketiga itu scale up. Jadi skala yang ada ditambahkan, diperluas dengan menunjukkan solusi yang sudah sukses di seluruh organisasi. Dan tahap keempat, jangan lupa kalau kita sudah merasa baik, sukses, ya jangan berdiam diri. Namanya IAI itu tidak pernah berhenti. IAI itu tidak pernah mati untuk belajar. IAI itu tidak pernah istirahat. Tergantung kitanya bagaimana mengembangkan terus. Sehingga di fase 4 ini saya tambahkan optimasi. Terus dioptimasi. Pak, ini Kang, optimasinya udah 90%. Ya jangan berhenti, bikin 92. Ini udah sangat efektif 97%, jangan berhenti 97, bikin ke 99, kalau perlu ke 100 gitu. Dan ingat, perubahan lingkungan ini akan menurunkan tingkat efisiensi. Sehingga bersaing itu harus terus menerus. IAI ini sangkinkan. Baik, kurang lebih begitu para insan mereka belajar, tapi izinkan ya saya memberikan sedikit kesimpulan tentang pembahasan IAI untuk dunia konstruksi, terutama di dalam manajemen konstruksi dalam pertemuan. Jadi dari tadi saya membahas IAI, sebenarnya backbone-nya backbone. Pembahasan utamanya kita bicara predictive analytics dalam dunia konstruksi menggunakan IAI, teknologi IAI. Kita lihat bahwa predictive analytics dan IAI teknologi ini menawarkan peluang transformatif untuk industri konstruksi di Indonesia. Tentu saja dengan strategi dan implementasi yang tepat, perusahaan dapat mencapai peningkatan yang signifikan di dalam hasil proyek, efisiensi biaya, dan posisi kompetisi dengan perusahaan lain. Pasti perusahaan para insan mereka belajar kalau betul-betul memanfaatkan AI akan bisa bersaing bukan hanya di Indonesia tapi sampai dengan level global. Bagaimana untuk mencapai ini? Saya sarankan ada key success factors-nya. Ya, pemimpin harus komitmen dong dengan pengembangan AI ini, bukan hanya di ucapan tapi bagaimana. Tadi udah saya kasih bocoran ada 4 tahapan ya. Monggo lah para pemimpin perusahaan untuk menggunakan hal tersebut agar betul-betul bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua, jangan lupakan tata kelola. Perusahaan hire lah orang yang paham database ya. Kalau perlu ya yang paham tentang pengarsipan manual dan pengarsipan digital. Karena ingat, data historis kita ada yang manual juga. Banyak sekali kantor yang memulai arsip data digital mulai dengan data manual. Kemudian pendekatan implementasi yang kuat ya, para insan mereka belajar, jadikan ini hal yang tegas dan tepat. Kemudian tularkan budaya pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Gak boleh berhenti lah, lagi-lagi ini gak boleh berhenti. Yang terakhir adalah key success factor-nya adalah kita terus melakukan kemitraan strategik dengan penyedia teknologi. Di Indonesia udah banyak ya, banyak teman-teman saya juga yang menyediakan kemitraan strategik ini. Nanti boleh kontak saya langsung kalau memang perlu mitra strategik dengan harga yang nggak boleh bilang murah ya, kalau murah kesannya nanti nggak berkualitas. Harga kompetitif dan biasanya discuss namanya enterprise kan begitu ya, disesuaikan dengan skala. Nah, kalau kita sudah bicara faktor sukses tadi, maka kita bicara tentang next step ini untuk para insan mereka yang ikut belajar di sini. Yang pertama adalah lakukan penilaian kesiapan IAI organisasi teman-teman semua. Kita lihat seperti apa kesiapannya. Kedua adalah mengidentifikasi peluang proyek percontohan berdampak tinggi. Ya, banyak-banyak belajar lah, banyak-banyak baca, banyak-banyak ikut tutorial seperti ini. Mana sih yang memang sesuai dengan skala perusahaan kita, jenis pekerjaan kita, sumber daya yang kita miliki. Contoh aja, kan nggak ada masalah, sekarang data terbuka. Kemudian mengembangkan jadwal implementasi dan alokasi sumber daya. Mulai segera jadwalkan, kemudian alokasikan sumber daya yang teman-teman para insan mereka belajar miliki. Yang terakhir adalah menetapkan kerangka kerja pengukuran untuk melacak kemajuan. Jadi jangan
AI di running, dibiarkan, kemudian nggak tahu habis itu mau diapain. Kurang lebih seperti rencana mereka belajar. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya di dalam mengikuti sedikit apa banyak ini, kayaknya agak panjang ya, pemahaman AI untuk memanajemen risiko di dalam manajemen korupsi. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.